Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang ketiga pada bulan Desember ini. Semakin dekat mengakhiri tahun dan kita akan masuk dalam tahun yang baru, 2022. Saya berdoa semangat baru, bahkan juga keyakinan yang baru, iman yang luar biasa kita miliki bersama-sama untuk terus semakin hari semakin dituntun Tuhan dalam kebaikannya. Minggu yang ketiga ini kita masih belajar tentang tokoh seputar Natal dan hari ini kita belajar orang Majus. Mari kita baca Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata begini. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang Majus, saudara-saudara sekalian, terkenal dengan orang-orang yang berpendidikan, yang memiliki ilmu yang tinggi. Menarik disimak, saudara-saudara sekalian, bahwa mereka juga mencari tahu tentang kelahiran Yesus Kristus hanya berdasarkan petunjuk bintang. Memang sebagian besar berkata orang-orang Majus tersebut, saudara sekalian, mereka adalah ahli-ahli dalam perbintangan, termasuk juga astronomi, saudara. Ternyata zaman dahulu, saudara, lihat ilmu pengetahuan seperti itu pun berguna. Termasuk dalam pencarian tentang Sang Juru Selamat yang lahir di kota Bethlehem, saudara. Mereka datang dari jauh, lalu mencari tentang siapakah raja yang baru lahir tersebut. Sampai mereka sampai di kerajaannya Herodes, lalu mereka mengutarakan segala sesuatu tentang apa yang dinyatakan kepada mereka melalui bintang tersebut. Dan kemudian Herodes mengumpulkan orang-orang yang ada di negerinya, ahli-ahli, lalu menanyakan, di mana raja yang baru lahir itu? Bagaimana kata petunjuk daripada berbagai macam kitab-kitab tentang hal tersebut? Dan setelah mereka menemukan, ternyata mereka berkata, di Bethlehem Yehuda. Karena demikianlah nubuat dari para nabi. Saudara, yang menarik di sini adalah para orang Majus ini yang datang dari jauh, mereka memiliki karakter penyerahan diri kepada Tuhan dengan mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan. Petunjuknya melalui apa? Melalui bintang. Saya pikir saudara sekalian, hari ini teknologi kita lebih canggih. Kalau kita mau bepergian ke satu tempat yang tidak kita tahu jalannya, tinggal saudara bikin Google Map atau misalkan aplikasi yang sudah tersedia petunjuk jalan. Oh, kita langsung, saudara. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu sudah sekalian mungkin serba terbatas, tetapi para Majus ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka merelakan diri mengikuti petunjuk Tuhan. Pada poin inilah sebenarnya para Majus ini memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. 3 hal yang dapat kita pelajari dari orang Majus. Yang pertama, rela dituntun oleh bintang timur Allah. Rela dituntun oleh bintang timur Allah. Saudara tahu itu pasti pergumulan dan perjalanan yang sangat panjang. Nah, bayangkan saudara sekalian, bintang di langit kemudian berjalan terus, lalu di bumi saudara sekalian para Majus mulai terus berjalan begitu. Itu berapa lama, saudara? Alkitab memang tidak menjelaskan berapa lama mereka berjalan saudara sekalian untuk dituntun bintang tersebut, tetapi yang saya tahu pasti bahwa pasti mereka mengikutinya dengan saudara sekalian ketekunan dan terus sampai mereka tiba di Bethlehem, saudara. Tidakkah saudara sekalian melihat bahwa di sini harusnya kita belajar sesuatu yang sangat penting? Kerelaan dituntun oleh bintang timur Allah membuat mereka orang-orang pintar ini, saudara sekalian, walaupun pintar secara ilmu-ilmu lain, tapi mereka rela dituntun. Yang kedua, orang Majus memiliki kerendahan hati. Orang pintar seperti ini pasti bisa, saudara, membuat alasan. Orang pintar seperti orang Majus, ahli astronomi, perbintangan, dan lain-lain, saudara-saudara, pasti mereka bisa memberikan alasan untuk berkata A, B, C, dan D. Tetapi yang menarik adalah orang-orang Majus ini justru pengalamannya dibelakangkan. Mereka mau dan rela dan mau memiliki kerendahan hati sehingga mereka mengerjakan apa yang menjadi tuntunan daripada bintang itu.
Kerendahan hati menunjukkan seseorang punya penyerahan diri kepada Allah. Kerendahan hati menunjukkan seseorang bisa hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan orang Majus mengerjakan akan hal tersebut. Yang ketiga tentunya adalah mereka tunduk pada tuntunan Tuhan. Tadi rela dituntun, kemudian yang kedua memiliki kerendahan hati, tetapi yang ketiga ini tunduk pada tuntunan. Dari mana kita tahu saudara sekalian? Ternyata setelah mereka sampai di sana, maka Alkitab berkata begini di pasal 2 Injil Matius itu ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, menampaklah malaikat kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Yang menarik di sini adalah di dalam firman Tuhan terkait dengan orang-orang Majus dikatakan apa? Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bintang membawa para Majus sampai bertemu dengan Yesus. Mimpi membawa mereka untuk tidak kembali kepada Herodes, tapi mengambil jalan lain, pulang ke negerinya masing-masing. Dua ini menjadi alat yang sangat luar biasa bagi mereka, bintang dan mimpi. Dan orang-orang ini adalah rela dituntun oleh Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua rela dituntun oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.